Lingkungan hidup itu sangat perlu sekali untuk kita jaga kelestariannya. Karena sebuah harapan yang besar itu berawal dari sebuah pelajaran sederhana dan aksi nyata. Kalau bukan kita yang peduli dan menjaga lingkungan saat ini, lalu siapa lagi? Lalu, apa sih lingkungan hidup? Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks, serta saling mempengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Berikut dapat kita lihat beberapa cuplikan berita tentang banjir di tahun 2020. Apabila kita kembali melihat ke belakang, tercatat ratusan kasus banjir yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu Jakarta pada awal tahun, yang merupakan wilayah yang terkena dampak banjir paling besar. Banjir yang terjadi karena hujan besar hingga menenggelamkan sebagian ibu kota. Hingga saat ini tercatat lebih dari 50 orang tewas dan lebih dari 170.000 orang mengungsi akibat rumah mereka tersapu air. Banjir. Kita sangat sering bukan mendengar kata banjir, tetapi apakah Anda tahu apa sih banjir itu? Banjir merupakan suatu kondisi yang dimana air dalam saluran pembuang tidak dapat tertampung atau terjadinya hambatan pada aliran air di dalam saluran pembuangan. Dalam hal ini, banjir adalah peristiwa alam yang dapat menimbulkan baik kerugian harta benda penduduk maupun korban jiwa. Penyebab banjir bisa merupakan peristiwa alam, seperti curah hujan yang tinggi, pasang air laut, pemumpukan sedimen di sungai dan muara, serta kapasitas sungai yang tidak sebanding dengan debit air. Tak hanya itu, adapun kegiatan manusia yang menyebabkan banjir, seperti penebangan hutan, membuang sampah sembarangan, maupun membangun pemukiman di bantaran kali. Sebab itu, saat banjir melanda, lingkungan sekitar menjadi sangat kotor. Selokan yang kumuh dan kotor merupakan pemandangan yang biasa dilihat di kawasan rawan banjir. Saking biasanya, anak-anak kerap kali bermain air di sana, tidak peduli bahwa air tersebut bisa saja menyebabkan sumber penyakit. Sampah-sampah yang mengambang di permukaan sungai inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana banjir. Saat tim kami menyusuri daerah rawan banjir, kami menemukan masih banyak bangunan yang berdiri di pinggir sungai. Kegiatan ekonomi seperti pedagang kaki lima dan tempat nongkrong pun terlihat aktif di sana. Padahal ketika nantinya banjir melanda, tempat-tempat tersebut akan porak-poranda dan tentunya menyebabkan kerugian bagi yang memiliki tempat tersebut. Untuk menelusuri lebih jauh, kami mewawancarai beberapa masyarakat yang tinggal di lokasi pemukiman rawan banjir. Narasumber pertama mengatakan bahwa penyebab banjir terjadi secara alami dari curah hujan yang tinggi dan ditambah oleh perilaku masyarakat yang masih sering membuang sampah sembarangan.
Menurut narasumber kedua, banjir terjadi murni karena perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan padahal sudah ada peraturan yang berlaku dan sanksi untuk memberi efek jera. Sementara narasumber ketiga berpendapat bahwa banjir dapat terjadi secara alami maupun buatan. Faktor alami yaitu lokasi geografis, daerah rawan banjir biasanya terletak di dataran rendah. Faktor buatan seperti sampah kiriman dari daerah yang lebih tinggi, gorong-gorong yang tersumbat sampah dan perilaku masyarakat yang masih saja membuang sampah sembarangan. Narasumber ketiga menambahkan keterangan bahwa masyarakat yang masih suka membuang sampah sembarangan biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi di malam hari untuk menghindari ada warga yang melihat, karena warga biasanya juga suka melaporkan orang yang membuang sampah sembarangan ke pasukan oranye untuk diberikan sanksi. Faktor penyebab banjir. Banjir disebabkan oleh beberapa hal. Menurut Kodwati, penyebab banjir terbagi menjadi dua, yaitu bersifat alami dan akibat dari aktivitas manusia. Berikut penyebab terjadinya banjir yang bersifat alami. Pertama, karena hujan lebat yang terjadi pada musim penghujan. Kedua, pengaruh geografi pada sungai di daerah hulu dan hilir. Ketiga, pengendapan sedimen pada sungai. Keempat, sistem jaringan drainase tidak berjalan dengan baik. Kelima, pasang surut air laut. Adapun penyebab banjir akibat dari aktivitas manusia adalah yang pertama, perubahan daerah pengaliran sungai karena penggundulan hutan. Kedua, pembuangan sampah ke sungai. Ketiga, kurang terpeliharanya bangunan pengendali banjir. Dan terakhir, kurang terpeliharanya alur sungai. Upaya menanggulangi banjir. Pertama, menjaga lingkungan sekitar. Yang utama adalah menjaga lingkungan sungai atau selokan. Sungai sebaiknya dipelihara dengan baik. Jangan membuang sampah ke selokan atau ke sungai. Sungai jangan dijadikan tempat pembuangan sampah. Kedua, hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Saat ini, semakin banyak warga yang membangun rumah di pinggir sungai. Ada baiknya, pinggiran sungai jangan dijadikan rumah penduduk, karena menyebabkan banjir dan tatanan masyarakat tidak teratur. Ketiga, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. Pohon yang telah ditebang sebaiknya ada penggantinya. Mendebang pohon yang telah berkayu kemudian ditanam kembali tunas pohon yang baru. Hal ini ditujukan untuk regenerasi hutan dengan tujuan hutan tidak menjadi gundul. Keempat, buanglah sampah pada tempatnya. Seringkali masyarakat Indonesia membuang sampah sembarangan, terutama membuang sampah ke sungai. Tentu hal ini akan memberikan dampak buruk di kemudian hari.